Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Medina. Saya dari kelas 3A PAI dengan NPM 22106311100034. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan model pembelajaran PBL, PJBL, dan juga KTN. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke contoh videonya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan juga kontekstual. Oke, langsung saja ke videonya. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Wah, alhamdulillah ya pada sehat semua. Kalau perasaan kalian pada hari ini seperti apa? Apakah sedih atau bahagia atau bahkan bingung? Sedih, Bu. Loh, Ella, kamu sedih kenapa? Iya, soalnya aku gak dikasih uang jajan sama mama aku, Bu. Baik, nanti pada waktu jam istirahat temui ibu ya di ruang guru. Nanti ibu akan berikan uang jajan kepada kamu biar kamu bisa jajan bersama teman-teman. Wih, terima kasih, Bu. Baik. Oke anak-anak, pada hari ini ibu akan membawakan materi yang berjudul Beriman kepada Hari Akhir. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Saya, Bu. Baik, silahkan Bilkis. Hari akhir itu hari kiamat ya, Bu? Iya, betul. Bisa juga hari akhir itu dikatakan dengan hari kiamat. Jadi, beriman kepada hari akhir yaitu hari di mana dunia dan seisinya akan binasa atau akan hancur dan tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Nah, itu pengertian dari hari akhir. Kalau pengertian beriman kepada hari akhir, ada yang tahu? Beriman kepada hari akhir itu kita harus mempercayai sepenuh hati, Bu. Betul. Jadi, kalau beriman kepada hari akhir yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa suatu saat nanti alam semesta ini akan hancur dan kehidupan di dunia pun hanyalah sementara, Bu. Iya, betul, hanya sementara. Kalau yang kekal dan abadi itu di mana sih? Di akhirat, Bu. Ya, good job. Jadi yang kekal dan abadi itu dan tiada berakhirnya itu hanyalah di akhirat. Dunia itu hanyalah tempat untuk menguji para manusia agar manusia itu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Jika manusia selalu berbuat baik dan selalu taat beribadah kepada Allah, maka manusia akan mendapatkan balasannya di surga. Tetapi jika sebaliknya, ketika manusia enggan berbuat baik dan juga tidak patuh terhadap perintah Allah dan atau tidak mau menjalankan ibadah, maka manusia itu akan mendapatkan kesengsaraan di neraka. Selain pengertian yang ibu sudah jelaskan, pengertian dari hari akhir dan juga beriman kepada hari akhir, ibu juga akan menyebutkan apa aja sih tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Nah, sebelum ibu menyebutkan tanda-tandanya, ibu akan memberitahu bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tanda-tanda kiamat sugro atau biasa dibilang kiamat kecil, dan yang kedua itu kiamat kubro, di mana kiamat ini biasa disebut dengan kiamat besar. Nah, kiamat sugro ini atau kiamat kecil, tanda-tandanya itu diantaranya yang pertama, banyak orang yang tidak tahu malu sehingga perbuatan maksiat itu ia merasa itu hal yang menyenangkan dan fine-fine aja mereka melakukan itu. Kemudian yang kedua itu banyak masjid tetapi jemaahnya sedikit. Kemudian yang ketiga itu banyak anak-anak yang masih suka durhaka kepada orang tuanya. Siapa di sini yang masih durhaka sama ibu bapaknya? Iya, gak boleh ya. Kalian itu harus nurut dan juga patuh terhadap orang tuh. Iya, betul. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yaitu ilmu agama sudah diabaikan. Jadi ibarat akhir zaman itu seperti
zaman jahiliyah, itu dimana zaman kebodohan. Jadi banyak manusia yang enggan berbuat, memaksimalkan apa sih namanya, memaksimalkan ilmu agamanya gitu. Jadi kayak ya mereka sangat mengejar-ngejar duniawi sehingga dia lupa untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada kiamat kubro atau kiamat besar. Dimana kiamat ini yang pertama yaitu turunnya Dajjal. Yang kedua yaitu munculnya binatang yang melata atau binatang yang aneh. Kemudian yang ketiga itu terbitnya matahari di sebelah barat. Baik, Ibu sudah menjelaskan atau memberitahu apa saja sih tanda-tanda kiamat. Selanjutnya yaitu anak-anak akan mendiskusikan materi yang Ibu kasih dan kalian akan membentuk kelompok dimana satu kelompoknya itu berisi 5 orang. Dan materi yang Ibu kasih itu bagaimana sih perilaku kalian setelah mengetahui bahwa kiamat semakin dekat karena tanda-tandanya sudah semakin terlihat di depan mata kita. Baik, soalnya sudah Ibu beritahu, selanjutnya yaitu kalian mendiskusikan apa jawabannya dan bagaimana solusi untuk perilaku kita gitu. Setelah mengetahui bahwa kiamat semakin dekat. Untuk waktu diskusinya, Ibu kasih waktu 15 menit. Kemudian setelah selesai berdiskusi, kalian harus ada perwakilan 1 orang atau 2 orang untuk membacakan hasil diskusi per kelompok. Baik, presentasinya sudah selesai, perwakilan dari 3 kelompok, dan hasil diskusi dan presentasinya cukup baik ya. Jadi kalian sudah mampu untuk pede ke depannya untuk membacakan hasil diskusinya, dan hasil diskusinya pun melihatkan bahwa kalian sudah cukup paham dengan materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Jadi Ibu beritahu kesimpulannya dari soal yang Ibu kasih tadi, yaitu dimana perilaku yang seharusnya kita jalani atau perilaku orang-orang yang beriman kepada hari akhir yaitu menjaga pikiran, sikap, dan juga perilaku dari akhlak tercela. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian memperbanyak zikir dan juga sholawat. Yang keempat selalu membaca Al-Quran. Yang kelima bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Kemudian mengembangkan potensi, dan juga yang terakhir memupuk tali persaudaraan dan menjaga tali silaturahmi. Baik, segitu saja materi kita pada hari ini. Semoga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian dengan baik. Baik, salam, segitu saja Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada PJBL atau Model Project Based Learning, adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, kerja proyek ini merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Yuk, langsung aja ke videonya. Halo, selamat pagi semua. Pada pagi hari ini, Ibu akan membawakan materi tentang rukun Islam. Apakah ada yang tahu apa itu rukun Islam? Nggak tahu, Bu. Sepertinya tidak ada yang tahu. Jadi, rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam untuk selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama hidupnya. Dalam melaksanakan rukun Islam, ada beberapa syarat tertentu
itu sehingga dapat menjadikan wajib, sunnah, dan tidak wajib melaksanakannya jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasannya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian setelah ini ibu akan menayangkan sebuah video yang berisikan tentang rukun Islam. Disimak baik-baik ya videonya. Baik, kalian sudah selesai menyaksikan videonya. Kemudian setelah menyaksikan video tersebut, ibu akan memberikan tugas untuk mencatat apa yang kalian dapat dari video tersebut. Ibu akan membagikan kertas, kemudian kalian catat di sini hasil yang sudah kalian tonton tadi. Tugasnya sudah selesai, sudah dikumpulkan semua kepada ibu. Jadi sesi selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran materi pada hari ini. Nah, ibu ingin bertanya, ada yang tahu bunyi syahadat seperti apa? Saya, Bu. Silakan, Jamal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, Rahman. Kemudian selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nita. Sholat itu ada berapa sih, Bu? Oke. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Nita? Saya, Bu, mau. Ya, silakan Nisa. Sholat itu ada 5, Bu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke. Karena pembelajaran sudah hampir selesai, ibu akan memberikan kertas kepada kalian yang berisikan jadwal sholat, di mana di sini ketika kalian mampu menjalankan sholat 5 waktu, kalian bisa di checklist. Seperti subuh kalian sholat, tinggal di checklist, terus zuhur sholat checklist, dan seterusnya. Jadi kertas ini nanti kalian bawa pulang, dikumpulkan minggu depan. Baik, segitu saja pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian mampu memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu ada QTL. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu nih, strategi itu apa sih? Nah, jadi strategi itu merupakan suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Strategi juga menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar. Strategi juga merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan, dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, yaitu pada strategi pembelajaran ini, saya mengambil contoh dari strategi, yaitu strategi pembelajaran inquiry, yang mana pembelajaran inquiry ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya pada pembelajaran inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui pembelajaran guru secara verbal, tetap mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Oke, langsung aja ke contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah di sini ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Rohman. Baik teman-teman, ayo kita baca bersama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke. Di
sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kalau yang hadir, silakan angkat tangan. Eva. Hadir, Bu. Selanjutnya, ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan membawakan materi tentang apa? Enggak, Bu. Oke, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang rukun Islam. Ada yang tahu apa itu rukun Islam? Enggak, Bu. Oke, karena nggak ada yang tahu, jadi rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam untuk selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama hidupnya. Dalam melaksanakan rukun Islam, ada beberapa syarat tertentu sehingga dapat menjadikan wajib, sunnah, dan tidak wajib melaksanakannya jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasannya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oke, penyampaian materi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil belajar kalian. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu bunyi syahadat seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rangkaian pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin memimpin doa sebelum pulang? Saya mau, Bu. Silakan Zaki. Ayo teman-teman, kita baca bersama ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, segitu saja penyampaian materi Ibu pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dengan baik dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian dengan baik juga. Oke, segitu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.